Keluarga miskin ini diusir seperti binatang karena difitnah. 5 tahun kemudian mereka kembali, bukan untuk balas dendam, tapi membawa kejutan yang membuat satu kampung menangis ketakutan. Gerobak kayu tua itu berderit pelan tiap kali aku mendorongnya. Roda sebelah kanan sudah mulai miring, sementara tali pengikat di sisi kiri hampir putus. Tapi itu satu-satunya harta kami yang masih bisa diandalkan untuk membawa sisa pakaian, panci, tikar, dan 2 galon kosong. Aku, Rini, istriku, serta 2 anak kami, Raffi dan Nisa, akhirnya tiba di kampung Karangjati setelah menempuh perjalanan 3 hari dari kota. Bukan liburan, bukan mudik. Kami datang karena tak punya pilihan lain. "Pak, itu rumahnya, ya?" tanya Rini sambil menunjuk rumah kayu kecil di ujung jalan, tepat di samping warung kelontong. Aku mengangguk. "Iya," katanya, "itu rumah peninggalan almarhum Paman Sarmin. Memang nggak layak, tapi masih bisa buat berteduh." Raffi dan Nisa yang duduk di atas gerobak mulai tertawa kecil melihat seekor kucing lewat sambil membawa ekor cicak. Aku tersenyum, meski hati terasa nyeri. Anak-anak selalu punya cara sendiri untuk bahagia, meski hidup belum tentu berpihak. Kami masuk ke halaman rumah kecil itu. Rumput sudah setinggi betis, dinding kayunya lapuk, dan jendela nyaris copot. Tapi entah kenapa, waktu aku membuka pintu, dengan pelan dan melihat cahaya sore masuk lewat sela-sela papan, rasanya seperti masuk ke istana. "Alhamdulillah, akhirnya kita punya tempat tinggal lagi, Pak," bisik Rini sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Kami segera membereskan sedikit barang, menyapu lantai, menambal atap bocor dengan terpal sisa, lalu menggelar tikar di tengah ruang. Malam itu, kami tidur berempat beralaskan harapan. Esok paginya, aku keliling kampung sambil membawa beberapa sapu lidi buatan Rini. Maksud hati ingin mulai mencari rezeki. Tapi belum sempat menawarkan, tatapan-tatapan aneh mulai muncul dari warga. "Orang baru ya? Tinggal di rumah Pak Sarmin tuh?" tanya seorang ibu bertubuh gemuk dengan daster bunga-bunga. "Iya, Bu. Saya keponakannya Pak Somad," jawabku, sambil tersenyum sopan. "Oh, iya, jawabnya pendek. Lalu pergi sambil memandang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku tahu tatapan itu. Tatapan penuh curiga, seperti melihat maling atau orang sakit menular. Dulu di kampung lama pun begitu, tapi aku pikir mungkin lama-lama mereka akan terbiasa. Sayangnya, harapan itu mulai goyah di hari ketiga. Bu RT bilang, "Kalau kalian bawa penyakit, warga takut karena anak-anakmu katanya nggak pernah mandi," kata Pak Darto, tetangga sebelah, yang rumahnya berdempetan dengan kami. Ia bicara pelan, sambil memberi seplastik nasi sisa jualannya tadi pagi. Aku terdiam. "Maaf ya, Pak. Saya tahu keluarga Bapak orang baik. Tapi di kampung ini, orang gampang percaya omongan siapa aja asal ramai." "Hati-hati, Pak. Mulut tetangga di sini lebih tajam dari pisau," katanya lagi. Aku hanya tersenyum, menahan getir yang mulai naik ke dada. "Terima kasih ya, Pak Darto. Bapak satu-satunya orang yang masih ngajak ngobrol kami," jawabku pelan. Rini pun mulai merasakan hal yang sama. Dagang gorengannya ditolak, bahkan tak sedikit yang bilang, "Nggak usah jualan di sini ya, bikin kotor jalanan." Padahal Rini selalu bersihkan tempat ia jualan, dan gorengannya masih lebih bersih dari hati orang-orang yang menghina itu. Anak-anak pun mulai enggan main di luar. Nisa pernah pulang dengan mata sembab karena temannya bilang, "Kamu bau, nggak boleh deket-deket." Malam-malam kami jadi sunyi. Tak ada suara tawa, hanya desahan napas dan pelukan bisu. Tapi aku tahu, kami harus bertahan, karena tak ada jalan mundur. Di kampung lama, rumah sudah dijual untuk bayar utang. Di kota, harga sewa kontrakan melambung seperti mimpi-mimpi kami yang tertinggal. Suatu malam, saat aku sedang memperbaiki atap, Rini duduk di bawah sambil melipat baju. "Pak, salah ya? Kita pindah ke sini?" tanyanya lirih. Aku berhenti memalu kayu, lalu turun dan duduk di sampingnya. "Nggak ada tempat yang salah, Rin. Yang salah itu kalau kita menyerah." Rini menunduk. Aku tahu ia lelah, tapi ia terlalu kuat untuk mengeluh keras-keras.
Aku pun menatap langit yang mulai gelap. Di sana, tak ada bintang malam itu. Tapi aku percaya, langit tetap menyimpan terang, meski tertutup awan. Pagi berikutnya, saat aku menyapu halaman kecil depan rumah, Bu RT lewat sambil membawa keranjang belanja. Dia berhenti, lalu berkata, "Pak Somad, tolong sapu daun-daun yang numpuk di jalan kampung juga ya. Biar rapi dikit rumahnya. Jangan kayak sarang tikus gitu." Aku menunduk. "Baik, Bu." Dia pergi, tanpa menunggu jawaban. Aku tetap menyapu, meski tangan gemetar karena kesal. Hari-hari berikutnya makin berat. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu ingat wajah anak-anakku. Mereka pantas hidup lebih baik, dan aku tak boleh berhenti. Malam itu, aku menulis sesuatu di kertas bekas bungkus mie instan. Hanya satu kalimat. Aku tidak ingin membalas kebencian dengan dendam, tapi aku janji suatu hari aku akan datang, lagi dalam keadaan yang berbeda. Aku lipat kertas itu dan simpan di dalam dompet. Sebagai janji. Bukan pada dunia, tapi pada diriku sendiri. Pagi itu aku bangun lebih awal. Bukan karena ayam berkokok, tapi karena suara tetangga yang sedang mengobrol sambil menyapu halaman. Aku hanya duduk diam di tepi ranjang kayu, mendengarkan. Aduh, aku beneran gak tahan, Bu. Tiap pagi lewat depan rumahnya, itu baunya. Ampun, suara itu datang dari arah rumah Bu RT. Makanya, saya juga bingung itu orang mandi apa enggak. Udah miskin, jorok pula. Masa iya kita harus bertetangga sama begituan? Aku menghela napas panjang. Bau? Padahal kami selalu mandi. Kalau air, di sumur tua itu nggak keruh. Anak-anak pun pasti mandi 2 kali sehari. Tapi air bersih itu mahal di kampung ini. Sumur warga di pagar tinggi, ditutup rapat. Kami hanya mengandalkan sumur umum di ujung jalan, itu pun harus rebutan. Rini muncul dari dapur, membawa 2 gelas air hangat. "Masih pada ngomongin kita?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Ia menyerahkan 1 gelas padaku, lalu duduk di sampingku. "Kita sabar aja, Pak. Allah pasti lihat semua ini," bisiknya sambil mengelus punggung tanganku. Aku tersenyum kecil, lalu menatap ke arah pintu yang masih separuh terbuka. Suara obrolan itu belum berhenti. "Anaknya itu loh, yang cewek. Saya lihat rambutnya kusut banget. Jangan-jangan kutuan lagi. Nanti anak-anak kita ketularan. Udah gitu ibunya jualan gorengan. Nggak bisa bayangin minyaknya kayak apa. Pasti bekas 5 kali goreng." Tangan Rini gemetar saat menggenggam gelas. Tapi ia menahan diri, tak menjawab apa-apa. Hari itu, aku mencoba peruntungan dengan menawarkan jasa cuci motor keliling. Modalnya cuma sabun colek, 2 ember, dan kain lap yang mulai tipis. Aku dorong gerobak kecil yang kugabungkan dari sisa kayu bekas pintu belakang. Numpang tanya, "Pak, mau cuci motor enggak?" Tanyaku pada salah satu warga yang sedang duduk di warung. Dia memandangku dari atas ke bawah. "Berapa?" 10.000, Pak. Bersih, sampai pelek-pelek." Dia tertawa kecil. "Hah? 10.000? Cuciannya pakai air got kali ya?" Orang di sampingnya ikut tertawa. Aku hanya tersenyum kikuk. "Nggak apa-apa, Pak. Saya pakai air bersih dari sumur umum. Kalau nggak bersih, nggak usah bayar." Tapi ia sudah melambaikan tangan, mengusirku seperti mengusir anjing jalanan. Aku berjalan pergi. Di sudut jalan, kulihat Raffi sedang membantu ibunya membereskan barang dagangan. Hari ini, gorengan Rini tak laku satu pun. Bahkan anak-anak yang lewat malah berkata, "Ih, itu minyaknya hitam, jijik." Padahal aku sendiri melihat, pagi tadi Rini menjerang minyak baru dari uang terakhir kami. Aku tahu betapa kerasnya ia menjaga kualitas jualannya, tapi apa daya, mata orang selalu lebih tajam dari kenyataan. Sore harinya, kejadian tak terduga terjadi. Seekor ayam milik Pak Udin, tetangga seberang jalan, hilang. Belum juga dicari, sudah muncul bisik-bisik. Jangan-jangan dimakan keluarga Pak Somad, Elhawong, mereka kan nggak pernah beli lauk. Fitnah itu menyebar seperti asap dari dapur yang gosong. Tak terlihat, tapi baunya menusuk. Warga berkumpul di depan rumah Pak Udin, dan aku tahu cepat atau lambat, mereka akan datang padaku.
Dan benar saja. Tak lama kemudian, suara ketukan keras menggema di pintu kayu kami. "Pak Somad, keluar sebentar." Suara Bu RT terdengar galak. Aku membuka pintu perlahan. Di depan sana, 5 orang berdiri. Pak Udin, Bu RT, Pak RW, dan 2 warga lainnya. "Maaf, ada apa, Bu?" Tanyaku sopan. Pak Udin langsung menyambar. "Ayam saya hilang, Pak Somad. Terakhir saya lihat, mengais di dekat rumah Bapak. Nggak ada orang lain." Saya curiga. Aku langsung menjawab, "Maaf Pak, saya dan keluarga nggak pernah mencuri. Kami memang susah, tapi bukan pencuri. Tapi siapa tahu Pak, orang lapar bisa gelap mata. Apalagi, ya, mohon maaf, dari penampilan sih, ya, begitulah." Tambah Bu RT sambil melirik ke arah dapur kami yang sederhana. Rini muncul dari dalam rumah, menatap mereka dengan mata berkaca. "Kalau perlu, silakan periksa rumah kami," kataku akhirnya. Mereka memang tidak masuk, tapi tetap pulang dengan wajah penuh curiga, seolah-olah kata-kataku tak ada artinya dibanding prasangka mereka yang sudah mengakar. Malam itu, aku duduk di depan rumah, memandangi jalanan yang sepi. Hanya lampu jalan yang berkedip lemah. Rini duduk di sebelahku, memeluk lutut. "Pak, apa? Kita terlalu sabar?" tanyanya lirih. Aku menggeleng. Orang sabar bukan berarti bodoh, tapi kita tahu kapan saatnya membalas, dan bukan dengan cara yang sama. Rini menatapku dengan tatapan sayu, lalu memeluk lenganku. Dari balik pagar, aku melihat Pak Darto lewat, menuntun becaknya pelan. Ia berhenti, lalu berkata, "Tetap kuat, Pak. Hari buruk pasti ada akhirnya. Tapi kalau Bapak bisa melewati ini, percayalah, semua orang yang menghina akan menunduk satu persatu." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak Darto." Kalimat itu jadi obat malam ini. Tapi aku tahu, badai belum benar-benar datang. Hinaan dari rumah sebelah baru permulaan. Karena yang paling menyakitkan bukan saat orang tak mengenalmu menolakmu, tapi saat orang yang hidup satu atap denganmu, malah menginjak-injakmu seperti sampah. Aku menatap langit yang malam itu dipenuhi bintang. "Satu-satu ya Gusti, satu-satu," bisikku lirih. Pagi itu langit mendung, seperti tahu bahwa ada yang akan pergi dari kampung dengan hati remuk. Aku dan Rini berjalan pelan di gang sempit, menuntun tangan Selvi dan Raffi. Kami tak membawa koper mewah atau kardus besar, hanya 2 tas lusuh, 1 ransel anak sekolah, dan sepasang sandal yang sudah tipis di telapak. Warga kampung sudah tahu kami akan pergi, tapi tak ada yang menahan, apalagi meminta maaf. Yang ada hanya bisik-bisik lirih di balik tirai rumah, tawa, kecil dari anak-anak yang belum tahu apa-apa, dan tatapan sinis yang tak pernah bosan mereka lemparkan sejak hari pertama kami datang. Hari itu langit cerah. Burung-burung berkicau seperti menyambut sesuatu yang besar akan terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti di mulut gang kampung, tepat di tempat yang dulu jadi saksi kepergian kami sekeluarga. Tapi kali ini, kami datang bukan dengan becak, bukan dengan tas lusuh dan kepala tertunduk. Aku keluar dari mobil dengan langkah pelan. Rini di sampingku, kini tampil anggun dengan baju sederhana tapi rapi. Raffi dan Selvi ikut turun, berdiri tegak. Wajah mereka tenang, tak sombong, tapi penuh kepercayaan diri. Warga kampung mulai keluar dari rumah masing-masing. Ada yang menatap penasaran, ada yang berkedip tak percaya, ada juga yang langsung membisik-bisik satu sama lain. Itu Pak Somad ya? Yang dulu miskin itu? Loh, kok naik mobil bagus gitu? Itu mobil beneran, bukan sewa kan? Aku menoleh ke sekeliling. Gang sempit ini masih sama. Warna cat rumah yang pudar, parit kecil yang kotor, dan udara kampung yang penuh kenangan pahit. Tapi yang paling mencolok adalah perubahan sikap mereka. Tak ada lagi hinaan, tak ada cemoohan. Yang ada hanya senyum dibuat-buat dan sambutan yang mendadak hangat. Bu RT datang paling dulu. "Wah, Pak Somad, lama nggak kelihatan. Alhamdulillah, sehat ya sekarang. Anak-anak juga makin besar ya ampun." Aku hanya tersenyum. "Alhamdulillah Bu, sehat semua." "Wah, Ibu senang lihat Bapak sekarang. Dulu mah,
Ya namanya juga, hidup kadang susah, kadang senang, hehehe. Aku hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Di belakang Bu RT mulai berdatangan warga lain. Pak RW, Pak Udin, bahkan si Rinto yang dulu terang-terangan meledek keluargaku. Pak Somad, kata Pak RW, kami dengar Bapak sekarang pengusaha besar ya. Luar biasa, luar biasa. Kami semua bangga, Pak. Rinto ikut bicara sambil nyengir lebar. Saya dulu yang bilang Bapak punya potensi loh. Saya ingat banget. Hehehe. Raffi, yang berdiri di sampingku, menahan tawa. Tapi aku hanya menepuk pundaknya pelan, isyarat untuk sabar. Setelah beberapa saat basa-basi penuh kepalsuan itu selesai, aku mengangkat suara. Sebenarnya, kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk nostalgia, kataku tenang. Semua mata tertuju padaku. Saya dan keluarga datang karena kami ingin beli lahan di kampung ini. Sontak suasana jadi hening. Beberapa warga saling pandang, lalu mulai berseru penuh. Semangat, serius Pak! Wah, kalau Bapak yang beli, pasti kampung ini maju. Alhamdulillah, akhirnya ada perubahan. Pak, nanti jangan lupa saya dikasih kerjaan ya. Saya bisa bantu apa aja, sumpah. Rini hanya menunduk, tersenyum kecil. Warga kampung yang dulu mengusir, kini seperti anjing kelaparan yang berharap dilempar tulang. Pak Udin ikut bersuara. Kalau mau beli tanah saya, Pak Somad, saya siap jual. Harga bisa dibicarakan. Aku mengangguk. Kami sudah urus semuanya dengan notaris. Sebagian besar tanah di kampung ini statusnya sudah bisa dialihfungsikan. Dan kami sudah dapat izin resmi dari pemerintah desa. Pak RW berseru. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak Pak Somad. Ini pasti berkah buat semuanya. Aku mengangkat tangan, menghentikan sorak-sorai mereka. Tapi tunggu dulu. Saya belum selesai bicara. Wajah-wajah di depanku langsung kaku. Aku melanjutkan dengan suara datar tapi tegas. Tanah ini memang akan kami beli. Tapi bukan untuk dibangun perumahan. Bukan untuk taman. Bukan untuk tempat wisata. Kami akan bangun pabrik besar di sini. Semua warga harus pindah dalam waktu 30 hari. Seperti ledakan kecil, suasana langsung meledak jadi kepanikan. Apa? Pak, Bapak serius? Loh, kok gitu Pak? Kami tinggal di sini udah puluhan tahun. Bu RT langsung maju. Pak Somad, Bapak nggak boleh kayak gini. Kami semua percaya sama Bapak. Kami pikir Bapak datang mau bantu kampung ini. Aku menatapnya tajam. Ibu ingat waktu keluarga saya dituduh maling ayam, dihina, dilempar gorengan basi? Kami pergi dengan kepala tertunduk, tanpa satu pun yang peduli. Sekarang kami kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Bahwa hidup bisa berputar. Rinto maju, kini tak lagi senyum-senyum. Tapi Bapak nggak bisa usir semua orang. Kami juga manusia. Aku mendekat padanya. Manusia. Waktu saya dan anak istri saya ditertawakan, diludahi, diteriaki maling, kalian anggap kami apa? Rinto terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tiba-tiba, dari kerumunan warga, muncul sosok Pak Darto yang masih dengan baju sederhananya. Ia hanya berdiri di belakang, menatap kami dengan mata haru. Aku tersenyum dan melangkah ke arahnya. Pak Darto, kataku sambil menggenggam tangannya. Kalau Bapak mau, rumah Bapak nggak akan kami ganggu. Dan lebih dari itu, saya ingin Bapak jadi kepala pengelola proyek pembangunan di sini. Semua warga ternganga. Pak Darto sendiri sampai menggeleng tak percaya. Pak Somad, saya ini cuma tukang becak. Dan Bapak satu-satunya manusia di kampung ini yang membantu kami tanpa pamrih, kataku, suara mulai bergetar. Saya nggak pernah lupa, Pak. Saat semua tutup pintu, Bapak yang buka tangan. Dan hari ini, giliran saya buka pintu untuk Bapak. Warga lain hanya terdiam. Ada yang mulai menangis. Ada yang menyesal. Tapi semuanya terlambat. Aku menatap mereka untuk terakhir kali sore itu. Saya tidak sedang membalas dendam. Saya hanya ingin kalian merasakan apa yang dulu kalian lakukan. Kasihan, akhirnya angkat kaki juga, gumam Bu RT kepada tetangganya, cukup keras agar kami dengar. Aku menoleh.
tersenyum singkat, lalu kembali menunduk. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu suatu hari senyum ini akan punya arti. Di ujung gang, Pak Darto sudah menunggu dengan becaknya. Ia tahu kami akan pergi hari ini. Di jok becaknya sudah disiapkan tikar untuk duduk dan satu termos teh manis. Saya antar sampai ke jalan besar, Pak Somad, katanya sambil tersenyum. Aku menepuk bahunya. Terima kasih, Pak Darto. Kalau kelak saya bisa berdiri, saya akan kembali. Dan Bapak akan jadi orang pertama yang saya cari. Pak Darto menatapku, matanya berkaca-kaca. Saya nggak bantu apa-apa, Pak. Saya cuman nggak tega lihat orang baik diperlakukan kayak binatang. Perjalanan dengan becak itu singkat tapi penuh makna. Selfie duduk di pangkuan Rini, sementara Raffi memeluk tasku erat. Hujan turun pelan, membasahi, jalan setapak, membasuh luka yang belum sempat sembuh. Sampai di pertigaan, aku menoleh ke belakang, melihat kampung itu untuk terakhir kalinya. Mas, kata Rini pelan, kalau Tuhan kasih kita rezeki, Mas mau balas mereka? Aku terdiam sesaat, lalu menjawab dengan tenang. Aku nggak akan balas, Rin. Tapi aku akan tunjukkan bahwa hidup bisa dibalik dalam sekejap. Yang dihina bisa jadi pemenang, dan yang sombong bisa terjungkal sewaktu-waktu. Kami tiba di kota dengan bekal pas-pasan. Hanya cukup untuk kontrak, rumah petakan kecil di pinggiran pasar, tempat bising tak pernah berhenti, dan bau ikan asin bercampur debu menjadi aroma harian. Tapi di sanalah kami mulai bangkit. Rini mulai membantu warung kecil milik tetangga. Awalnya hanya bantu-bantu cuci piring dan goreng tempe. Tapi diam-diam ia perhatikan cara meracik bumbu, cara menyusun barang, hingga teknik dagang. Dalam waktu 3 bulan, Rini sudah bisa buka lapak sendiri di dekat stasiun. Aku ikut bekerja di gudang sembako sebagai kuli angkut. Gajinya kecil, tapi aku belajar banyak tentang stok barang, jalur distribusi, bahkan cara ambil barang dari distributor langsung. Semua itu kusimpan dalam kepala dan hati. Aku tahu waktunya akan tiba. Raffi dan Selvi tumbuh di tengah kerasnya kota, tapi tidak kehilangan kelembutan. Mereka belajar keras, tak mau kalah meski hidup penuh keterbatasan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu. Kami tak pernah kembali ke kampung itu. Bukan karena takut, tapi karena kami sibuk menanam benih. Sampai pada tahun keempat, aku membuka usaha sendiri. Kecil-kecilan, hanya toko sembako pinggir jalan. Tapi setiap rupiah yang masuk, aku syukuri. Lalu aku tambah motor untuk pengiriman. Lalu sewa ruko. Lalu, Tuhan menjawab doa kami. Tahun kelima, usahaku berkembang pesat. Dari toko sembako jadi distributor, kecil. Dari 1 gudang jadi 3. Rini membuka catering besar dan sering menerima pesanan dari kantor pemerintahan. Raffi mendapat beasiswa, dan Selvi mulai tampil di panggung seni. Kami sudah jadi keluarga sukses. Tapi tak pernah lupa dari mana kami datang. Satu sore, saat duduk di beranda rumah baru kami, Rini berkata, "Mas, kampung itu masih ada ya?" Aku mengangguk. "Masih. Dan kayaknya ini saatnya kita kembali. Tapi bukan untuk balas dendam." "Untuk apa?" tanya Rini pelan. Aku menatap langit yang mulai jingga. "Untuk kasih pelajaran. Bukan dengan amarah, tapi dengan pilihan yang mereka sendiri ciptakan." Aku segera menghubungi notaris dan tim perusahaanku. Aku minta mereka cari informasi siapa pemilik tanah di kampung lama. Sebagian besar ternyata bukan milik pribadi, melainkan masih tanah warisan atau milik pengelola desa yang bisa dibeli dengan harga tinggi. Butuh waktu 2 bulan untuk mengatur segalanya. Tapi akhirnya, semuanya siap. Dan di sanalah cerita baru akan dimulai. Cerita tentang bagaimana orang yang dulu diludahi, kini datang membawa kejutan yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Hari itu langit cerah. Burung-burung berkicau seperti menyambut sesuatu yang besar akan terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti di mulut gang kampung, tepat di tempat yang dulu jadi saksi kepergian kami sekeluarga. Tapi kali ini, kami datang bukan dengan becak, bukan dengan tas lusuh dan kepala tertunduk. Aku keluar dari mobil dengan langkah pelan.
Rini di sampingku, kini tampil anggun dengan baju sederhana tapi rapi. Raffi dan Selvi ikut turun, berdiri tegak. Wajah mereka tenang, tak sombong, tapi penuh kepercayaan diri. Warga kampung mulai keluar dari rumah masing-masing. Ada yang menatap, penasaran, ada yang berkedip tak percaya, ada juga yang langsung membisik-bisik satu sama lain. Itu Pak Somad ya? Yang dulu miskin itu? Loh, kok naik mobil bagus gitu? Itu mobil beneran. Bukan sewa kan? Aku menoleh ke sekeliling. Gang sempit ini masih sama. Warna cat rumah yang pudar. Parit kecil yang kotor. Dan udara kampung yang penuh kenangan pahit. Tapi yang paling mencolok adalah perubahan sikap mereka. Tak ada lagi hinaan. Tak ada cemoohan. Yang ada hanya senyum dibuat-buat dan sambutan yang mendadak hangat. Bu Arti datang paling dulu. Wah, Pak Somad, lama nggak kelihatan. Alhamdulillah, sehat ya sekarang. Anak-anak juga makin besar, ya ampun. Aku hanya tersenyum. Alhamdulillah, Bu, sehat semua. Wah, Ibu senang lihat Bapak sekarang. Dulu mah, ya namanya juga hidup, kadang susah, kadang seneng. Hehehe. Aku hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Di belakang Bu RT, mulai berdatangan warga lain. Pak RW, Pak Udin, bahkan si Rinto yang dulu terang-terangan meledek keluargaku. Pak Somad, kata Pak RW. Kami dengar Bapak sekarang pengusaha besar ya. Luar biasa, luar biasa. Kami semua bangga, Pak. Rinto ikut bicara sambil nyengir lebar. Saya dulu yang bilang Bapak punya potensi loh. Saya ingat banget. Hehehe. Raffi, yang berdiri di sampingku, menahan tawa. Tapi aku hanya menepuk pundaknya pelan, isyarat untuk sabar. Setelah beberapa saat basa-basi penuh kepalsuan itu selesai, aku mengangkat suara. Sebenarnya, kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk nostalgia, kataku tenang. Semua mata tertuju padaku. Saya dan keluarga datang karena kami ingin beli lahan di kampung ini. Sontak suasana jadi hening. Beberapa warga saling pandang, lalu mulai berseru penuh. Semangat, serius Pak? Wah, kalau Bapak yang beli, pasti kampung ini maju. Alhamdulillah, akhirnya ada perubahan. Pak, nanti jangan lupa saya dikasih kerjaan ya. Saya bisa bantu apa aja, sumpah. Rini hanya menunduk, tersenyum kecil. Warga kampung yang dulu mengusir, kini seperti anjing kelaparan yang berharap dilempar tulang. Pak Udin ikut bersuara. Kalau mau beli tanah saya, Pak Somad, saya siap jual. Harga bisa dibicarakan. Aku mengangguk. Kami sudah urus semuanya dengan notaris. Sebagian besar tanah di kampung ini statusnya sudah bisa dialihfungsikan. Dan kami sudah dapat izin resmi dari pemerintah desa. Pak RW berseru. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak Pak Somad. Ini pasti berkah buat semuanya. Aku mengangkat tangan, menghentikan sorak-sorai mereka. Tapi tunggu dulu, saya belum selesai bicara. Wajah-wajah di depanku langsung kaku. Aku melanjutkan dengan suara datar tapi tegas. Tanah ini memang akan kami beli, tapi bukan untuk dibangun perumahan, bukan untuk taman, bukan untuk tempat wisata. Kami akan bangun pabrik besar di sini. Semua warga harus pindah dalam waktu 30 hari. Seperti ledakan kecil, suasana langsung meledak jadi kepanikan. Apa? Pak, Bapak serius? Loh, kok gitu, Pak? Kami tinggal di sini udah puluhan tahun. Bu RT langsung maju. Pak Somad, Bapak nggak boleh kayak gini. Kami semua percaya sama Bapak. Kami pikir Bapak datang mau bantu kampung ini. Aku menatapnya tajam. Ibu ingat waktu keluarga saya dituduh maling ayam, dihina, dilempar gorengan basi. Kami pergi dengan kepala tertunduk, tanpa satu pun yang peduli. Sekarang kami kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran bahwa hidup bisa berputar. Rinto maju, kini tak lagi senyum-senyum. Tapi Bapak nggak bisa usir semua orang. Kami juga manusia. Aku mendekat padanya. Manusia? Waktu saya dan anak istri saya ditertawakan, diludahi, diteriaki maling, kalian anggap kami apa? Rinto terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tiba-tiba,
Dari kerumunan warga, muncul sosok Pak Darto yang masih dengan baju sederhananya. Ia hanya berdiri di belakang, menatap kami dengan mata haru. Aku tersenyum dan melangkah ke arahnya. "Pak Darto," kataku sambil menggenggam tangannya. "Kalau Bapak mau, rumah Bapak nggak akan kami ganggu. Dan lebih dari itu, saya ingin Bapak jadi kepala pengelola proyek pembangunan di sini." Semua warga ternganga. Pak Darto sendiri sampai menggeleng tak percaya. "Pak Somad, saya ini cuma tukang becak. Dan Bapak satu-satunya manusia di kampung ini yang membantu kami tanpa pamrih," kataku. Suara mulai bergetar. "Saya nggak pernah lupa, Pak. Saat semua tutup pintu, Bapak yang buka tangan. Dan hari ini, giliran saya buka pintu untuk Bapak." Warga lain hanya terdiam. Ada yang mulai menangis. Ada yang menyesal. Tapi semuanya terlambat. Aku menatap mereka untuk terakhir kali sore itu. Saya tidak sedang membalas dendam. Saya hanya ingin kalian merasakan apa yang dulu kalian lakukan. Setelah pengumuman sore itu, kampung mendadak senyap. Tak ada lagi suara tawa di pos ronda, tak ada ibu-ibu bergosip di warung, tak ada anak kecil yang bermain bola di jalanan. Semua rumah seperti terkunci dalam ketakutan dan penyesalan. Di rumah Pak Darto yang kini dijadikan rumah transit project, aku duduk di ruang tamunya bersama Rini. Ia menatapku lama, matanya dalam. "Mas beneran mau usir mereka semua?" tanyanya, pelan. Aku menatap keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik, seperti dulu, hari saat kami diusir. Aku nggak mau balas dendam, Rin, tapi aku juga nggak bisa pura-pura lupa. Luka itu terlalu dalam. Rini menggenggam tanganku, tapi jangan sampai luka itu bikin Mas jadi orang yang mereka dulu pernah jadi. Aku terdiam. Kata-kata Rini menampar. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. Keesokan harinya, warga kampung mulai ramai berdatangan ke rumah Pak Darto. Memohon, menangis, bahkan bersujud di depan pagar. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa surat-surat tanah, berharap bisa dinegosiasikan. Beberapa bahkan menyalahkan satu sama lain. Bu RT yang mulai duluan. Dialah yang provokasi. Pak RW yang percaya gosip itu. Saya cuma ikut-ikutan waktu itu, Pak Somad. Demi Allah, saya nggak niat. Aku berdiri di hadapan mereka dengan hati campur aduk. Bagian dalam diriku ingin bilang, rasakan itu. Tapi sisi lain, yang dulu menangis di pinggir jalan bersama, anak-anakku menggigil. Aku tahu, memaafkan bukan hal mudah, tapi menahan dendam lebih melelahkan. Pak Darto mendekat. "Kalau boleh saya usul, Pak, kasih mereka waktu. Mungkin bukan semua harus pergi. Bangun proyeknya, tapi beri pilihan. Siapa yang ingin tinggal dan berubah, beri tempat. Siapa yang keras kepala, silakan pergi." Aku mengangguk. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Karena jujur, saya masih belum tenang. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Membuka buku catatan tua yang dulu kubawa saat pergi dari kampung. Di halaman pertama, ada tulisan kecil dari Selvi saat usianya, masih 7 tahun. "Ayah, suatu hari kita pasti punya rumah sendiri, dan semua orang bakal bangga sama kita." Tangisku pecah. Tiba-tiba, semua memori itu menyerbu. Raffi yang demam di atas tikar, Rini yang diam-diam menjual cincin satu-satunya, aku sendiri yang menahan lapar demi anak-anak. Saat itu, kami tidak butuh harta. Kami hanya ingin dihormati sebagai manusia. Keesokan, harinya aku mengumpulkan semua warga di balai kampung. Mereka duduk bersila, sebagian masih dengan wajah penuh penyesalan. Bu RT bahkan datang dengan mata sembab. "Saya tahu kalian semua takut. Saya tahu kalian ingin diberi kesempatan kedua. Tapi saya juga tahu, kalau hidup memberi kita luka, kadang kita butuh waktu buat sembuh." Semua terdiam. "Jadi begini, saya akan tetap bangun pabrik di sini, tapi tidak semua orang harus pergi. Saya kasih waktu 30 hari bukan untuk kabur, tapi untuk memilih siapa yang mau ikut berubah, dan siapa yang tetap dengan sikap lamanya." Pak RW langsung berdiri. "Pak Somad, kami mau berubah. Sungguh." Aku mengangguk. "Saya akan buat tim seleksi dari pihak independen
Yang memenuhi kriteria, akan saya beri rumah dinas dan pelatihan kerja. Tapi ingat, ini bukan hadiah. Ini kesempatan. Dan kesempatan hanya datang sekali. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Dari panik menjadi harap. Dari takut menjadi syukur. Tapi justru disitulah konflik baru mengintai. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa ada sekelompok warga yang dulu paling lantang mengusir keluargaku, bersekongkol menyabotase proyek pembangunan. Mereka menyebar isu bahwa pabrik itu akan merusak lingkungan, menggiring opini di media sosial, bahkan mengadu ke pemerintah daerah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemimpinnya adalah Rinto. Dia nggak terima kampung ini berubah karena Somad, kata seseorang kepadaku. Dia bilang, kampung ini milik warga asli, bukan pendatang. Aku mengepal tangan. Disitulah aku sadar, memaafkan itu satu hal. Tapi memberi kepercayaan pada orang yang belum berubah, bisa jadi kesalahan. Hari-hari berjalan cepat. Proyek pembangunan pabrik yang kutanamkan dari hati mulai bergerak. Truk-truk alat berat masuk. Pekerja berdatangan. Sebagian warga yang mendaftar untuk pelatihan kerja mulai diseleksi dan dilatih. Aku berusaha jujur dan terbuka. Siapa yang mau berubah akan dibantu. Tapi tetap, aku bukan malaikat. Aku hanya orang yang pernah diinjak, lalu belajar berdiri. Namun sayangnya, di tengah secercah harapan itu, bau busuk mulai tercium. Suatu sore, Raffi datang dengan wajah serius. Ayah harus lihat ini, katanya sambil menyerahkan ponselnya. Di layar, sebuah video viral sedang menyebar. Seorang pria, aku langsung mengenali itu Rinto, berdiri di depan kamera dan berbicara penuh semangat. Warga kampung kami diintimidasi. Kami dipaksa pindah demi proyek pabrik yang katanya besar, tapi sebenarnya hanya akal-akalan pendatang yang dulunya kami tolong. Sekarang mereka ingin merebut kampung kami. Ini tanah nenek moyang kami. Kami tidak akan diam. Suaranya penuh emosi, tapi semuanya kebohongan. Komentar netizen bermunculan, sebagian mendukung, sebagian mencibir. Tapi yang paling mengkhawatirkan, beberapa akun media lokal ikut mengangkat berita ini. Dan yang lebih mengejutkan, ada surat dari Dinas Lingkungan Hidup yang memintaku menghentikan pembangunan sementara waktu karena komplain warga lokal dan dugaan pelanggaran izin lingkungan. Aku terdiam, hening, lalu berdiri dan menatap langit, senja yang mulai gelap. Sesak. Malam itu, aku memanggil Pak Darto ke rumah. Pak, saya mungkin salah. Saya kira dengan memberi kesempatan mereka akan berubah. Tapi ternyata, ada yang tetap menyimpan racun di dadanya. Pak Darto menghela napas. Saya sudah hidup di kampung ini lebih dari 50 tahun, Somad. Percayalah, tidak semua orang seperti Rinto. Banyak yang benar-benar ingin berubah. Tapi kalau racun dibiarkan, dia bisa meracuni semuanya. Aku menatap matanya. Kalau begitu, racunnya harus dicabut. Besoknya, aku datangi rumah Rinto. Ia menyambutku dengan senyum sinis di teras. Wah, Pak Somad, baru sempat mampir, atau takut sama rakyat kecil kayak saya? Katanya sambil tertawa kecil. Aku menatapnya lurus. Kamu lupa ya Rinto? 5 tahun lalu kamu orang pertama yang meludahi anakku. Hari ini kamu masih pakai mulutmu buat menyebar racun. Tapi saya kasih kamu satu kesempatan. Ia tertawa makin keras. Kesempatan? Bapak pikir saya butuh? Sekarang semua orang tahu siapa bapak sebenarnya. Pendatang kaya sok pahlawan. Aku maju satu langkah. Saya punya bukti bahwa kamu nyebar fitnah, menyabotase proyek, bahkan menghasut warga. Saya bisa bawa ini ke polisi. Tapi saya kasih kamu pilihan. Minta maaf secara terbuka dan pergi dari kampung ini. Atau kita lanjut lewat jalur hukum. Wajah Rinto langsung berubah. Matanya sempat berkedip ragu. Tapi ego dan bencinya menutupi segalanya. Bawa aja ke polisi. Lihat siapa yang takut. Teriaknya. Aku hanya menatap dingin, lalu pergi. 2 hari kemudian, penyidik datang ke rumah Rinto. Warga berkerumun. Beberapa bersorak pelan. Akhirnya orang yang selama ini mengacau ditangkap karena penyebaran berita bohong,
pencemaran nama, baik, dan ancaman terhadap proyek pembangunan legal. Yang ironis, tak ada satu pun warga membelanya. Semua justru lega. Bu RT sampai menangis melihat itu. Kami dulu percaya sama dia, tapi sekarang kami sadar, kami salah dari awal. Namun bukan hanya itu puncak konfliknya. 3 hari setelah Rinto ditangkap, sebuah kabar yang jauh lebih mengejutkan datang. Pihak keluarga almarhum kepala desa lama menggugat proyek ini, mengklaim bahwa sebagian tanah yang kupakai adalah warisan keluarga mereka dan tidak sah dijual oleh warga. Seketika, proyek terancam, berhenti total. Semua legalitas harus ditinjau ulang. Puluhan pekerja berhenti. Warga kembali resah. Isu bahwa aku hanya penipu besar kembali mencuat. Aku duduk sendiri di ruang kerja malam itu. Rini masuk, membawakan teh. Mas, kenapa hidup kita selalu diuji kayak gini, ya? Aku menatap kosong ke jendela. Mungkin karena Tuhan ingin tahu, apakah kita tetap bisa berbuat baik, meski disakiti berkali-kali. Langit pagi itu kelabu. Hujan gerimis turun sejak subuh, seolah ikut menangisi beban yang sedang kami tanggung. Proyek pabrik yang tadinya berjalan cepat kini terhenti total. Garis kuning dipasang di sekeliling lahan. Spanduk, dalam sengketa hukum, berkibar di pagar, masuk. Warga mulai gusar. Suara-suara miring kembali muncul. Pasti memang proyeknya nggak bener. Pantes dulu diusir, ternyata cuma penipu. Udah sombong, ujung-ujungnya kalah juga. Aku mendengarnya dari balik jendela rumah Pak Darto, tempatku tinggal sementara. Tidak semarah dulu, tapi rasanya lebih perih, karena aku sudah berusaha. Baik, bahkan memberi kesempatan. Tapi saat masalah datang, tudingan kembali mengarah padaku. Siang itu tim pengacara datang. Mereka menggelar berkas gugatan dari pihak keluarga almarhum kepala desa. Pak Somad, tanah ini pernah masuk dalam peta warisan keluarga mereka. Walau secara administratif milik warga, ada celah hukum yang bisa digugat. Kalau kita mau teruskan proyek, harus siap menghadapi kemungkinan proses hukum panjang. Aku mengangguk lelah. Berapa lama kira-kira? Bisa bertahun-tahun, Pak. Aku menatap mereka dalam-dalam. Kalau begitu kita cari jalan lain. Saya nggak mau perang hukum. Saya cuma mau bangun sesuatu yang bermanfaat. Malamnya aku duduk di teras, ditemani secangkir kopi pahit. Rini datang menyusul, duduk di sebelahku. Mas, kalau proyek ini gagal, kita bakal pergi dari sini lagi. Aku menggeleng pelan. Kita nggak kesini buat menang. Kita kesini buat menunjukkan kalau kita bukan orang yang mereka tuduh 5 tahun lalu. Rini menatapku lama, lalu menghela napas. Kalau gitu jangan mundur sekarang. Kita udah jalan sejauh ini, Mas. Keesokan paginya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Darto memanggilku ke rumahnya. Ada yang mau ketemu, Matt. Ketika aku masuk, duduklah seorang lelaki tua yang belum pernah kulihat. Ia mengenakan kemeja batik kusam, wajahnya lelah, tapi matanya tajam. Nama saya Pak Guntur. Saya kakak dari almarhum kepala desa. Saya yang dulu menyerahkan tanah itu ke keluarga saya. Dan saya tahu kebenarannya. Aku langsung duduk tegak. Sebenarnya, tanah itu dulu memang warisan. Tapi sebelum meninggal, adik saya membuat surat hibah untuk warga kampung, agar tanah itu dipakai untuk kepentingan bersama. Sayangnya, surat itu tidak pernah dicatat secara resmi, hanya disimpan oleh istri almarhum, dan setelah beliau meninggal, anak-anaknya menggugat, karena mereka nggak pernah tahu. Pak Darto menambahkan, Pak Guntur ini dulu berselisih dengan keluarganya, tapi begitu dengar soal proyek ini, beliau datang sendiri ke sini. Aku menatap Pak Guntur. Jadi, Bapak bersedia bersaksi? Ia mengangguk. Saya bawa salinannya. Dan saya siap bersumpah. Dalam waktu seminggu, semuanya berbalik. Surat hibah ditemukan. Para pengacara bekerja siang malam menyiapkan dokumen. Pihak penggugat tak bisa membantah fakta bahwa ayah mereka sendiri yang menyerahkan tanah itu demi kepentingan warga. Akhirnya, pemerintah mencabut status sengketa. Proyek kembali berjalan. Hari itu, aku berdiri di tengah lapangan, dikelilingi warga kampung. Kami hampir mundur,
Tapi karena satu orang jujur, semuanya bisa kembali. Semua menoleh ke Pak Guntur yang hanya tersenyum kecil. Aku melanjutkan. Saya belajar satu hal. Kalau niat kita baik, Tuhan akan kirim orang-orang baik untuk bantu kita. Tapi kalau kita sombong, Tuhan juga bisa kirim bencana buat menguji. Warga terdiam. Banyak yang menunduk. Suara tangis terdengar pelan dari belakang. Malam itu, aku duduk bersama Raffi dan Selvi di halaman. Bintang-bintang muncul setelah hujan reda. "Ya, akhirnya pabrik bisa dibangun ya?" tanya Selvi. Aku mengangguk. "Iya, tapi yang paling penting, kita juga lagi bangun yang nggak kelihatan. Harga diri kita." Raffi tersenyum. "Kalau nanti pabriknya jadi, kita tetap tinggal di sini?" Aku tersenyum kecil. "Kita lihat nanti. Kadang, membangun butuh waktu, tapi meninggalkan luka hanya butuh 1 hari." 3 bulan setelah konflik itu berlalu, suara mesin dan tawa mulai bersahutan di ujung kampung. Bangunan pabrik berdiri megah, dicat putih bersih, dengan plang besar bertuliskan PT Harapan Bersama, Pabrik dan Pelatihan Kerja Rakyat. Itulah namanya. Bukan nama aku, bukan juga nama keluargaku, tapi harapan. Karena itu yang kupikul sejak pertama kali kembali ke kampung ini. Aku ingin semua orang punya kesempatan yang sama, bahkan yang dulu pernah menolak dan menyakiti kami. Hari pembukaan, pabrik tiba. Seragam baru dibagikan. Warga berbaris, sebagian dengan wajah malu-malu, sebagian dengan antusias yang tulus. Bu RT datang pagi-pagi membawa nampan kue. "Pak Somad, kami mohon maaf atas semuanya. Kalau bukan karena Bapak, mungkin kampung ini sudah hilang dari peta." Aku hanya tersenyum kecil. Saya tidak datang untuk diingat. Saya datang supaya anak-anak kampung ini nggak tumbuh dengan kebencian yang sama seperti dulu kami alami. Dia menangis di tempat, dan aku biarkan. Air mata semacam itu bukan untuk disalahkan. Itu bentuk penyesalan yang jujur. Di dalam aula pabrik, aku berdiri di depan ratusan warga. Hari ini, kita bukan lagi kampung miskin. Hari ini kita jadi titik awal perubahan, tapi saya tidak akan lupa bahwa dulu saya diusir dari tempat ini, dan saya juga tidak akan lupa siapa yang tetap berdiri ketika yang lain meludahi kami. Semua orang menoleh ke sudut aula. Di sana, berdiri Pak Darto dengan baju kemeja sederhana, menunduk malu. Mulai hari ini, Pak Darto saya tunjuk sebagai kepala pengelola utama pabrik ini. Warga bertepuk tangan, beberapa sampai berdiri. Tapi Pak Darto hanya mengusap matanya yang mulai basah. "Saya cuma tukang becak, Matt." Aku tersenyum. "Dan saya dulu pemulung botol bekas di Jakarta. Tapi yang penting, kita tetap manusia, dengan hati." Usai acara, satu persatu warga mulai mendekat. Ada yang meminta maaf. Ada yang sekadar diam, menggenggam tangan saya. Bahkan beberapa pemuda yang dulu ikut melempari rumah kami, kini berdiri di barisan pelatihan kerja sebagai tenaga produksi. Pertama, "Kalau Bapak mau, kami siap digaji separuh. Yang penting bisa belajar," kata salah satu dari mereka. Aku menepuk bahunya. "Kalian gak perlu separuh. Kalian perlu sepenuh hati. Karena kalau niatnya benar, rezeki akan ikut datang." Namun tidak semua orang bersorak bahagia. Dari kejauhan, aku melihat Ibu Lela, tetangga kami dulu yang paling vokal mengusir, berjalan menjauh, menarik koper besar. Rumahnya kosong. Kabarnya, ia malu untuk tinggal di kampung ini setelah tahu bahwa pabrik yang berdiri adalah milik keluarga yang dulu dia hinakan. Tidak ada yang mengusirnya. Tapi rasa bersalah kadang lebih menyakitkan daripada diusir. Dan aku biarkan dia pergi. Karena tidak semua orang siap melihat cermin masa lalu. Sore itu, aku duduk di bangku kayu depan pabrik, memandangi matahari tenggelam. Raffi dan Selvi duduk di sebelahku. Rini berdiri sambil menyapu halaman. "Ayah," kata Selvi tiba-tiba, "nanti kalau kita sudah tua, kita bakal tinggal di sini terus?" Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau tempat ini sudah
Belajar mencintai orang yang dulu mereka benci. Mungkin tempat ini bisa jadi rumah. Hari itu, aula pabrik kembali dipenuhi warga. Bedanya, kali ini tak ada ketegangan, tak ada suara sumbang. Semua hadir dengan harapan. Ada yang membawa anaknya, ada yang datang mengenakan pakaian terbaik mereka. Bahkan para pemuda yang dulunya bengal kini duduk rapi di bangku pelatihan. Aku berdiri di depan panggung kecil. Di sebelahku, Rini tersenyum bangga, Raffi dan Selvi berdiri, dengan seragam putih abu-abu, anak-anak yang dulu ditertawakan karena seragam lusuh mereka, kini menjadi simbol perubahan. Terima kasih, kataku membuka pidato. Buat semua yang sudah memberi kesempatan kedua, dan buat yang dulu membuang kami seperti sampah, terima kasih juga. Karena tanpa itu, kami tak akan tahu seberapa kuat kami untuk bangkit. Semua hening. Bahkan suara kipas angin terdengar berdengung lirih. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk menagih balas. Saya di sini untuk memberi kabar bahwa tanah ini resmi telah dibeli sepenuhnya oleh perusahaan kami. Mulai bulan depan, kampung ini akan berubah fungsi menjadi kawasan industri terpadu. Riuh tepuk tangan langsung menggema. Warga bersorak. Banyak yang berpelukan. Tak sedikit yang menangis lega. Tunggu, tunggu. Aku mengangkat tangan. Itu belum semuanya. Mereka terdiam. Tanah ini akan kami bangun ulang. Tapi bukan cuma pabrik. Kami akan membangun sekolah kejuruan gratis, klinik kesehatan, dan rumah layak huni bagi para pekerja. Tapi hanya untuk orang-orang yang mau belajar dari masa lalu dan memperbaiki diri. Seketika suasana berubah haru. Beberapa warga yang dulu pernah menyakiti kami menangis terbuka. Bu RT bahkan sampai bersimpuh di lantai sambil menutup wajahnya. Pak Somad, kami nggak pantas menerima semua ini. Aku menatapnya, lalu berjalan turun dari panggung. Kutuntun tangannya untuk berdiri. Justru karena kita pernah salah, kita harus belajar untuk pantas. Di antara kerumunan, aku memanggil satu nama. Pak Darto. Tukang becak tua itu maju pelan, tubuhnya gemetar, wajahnya tak bisa menyembunyikan. Haru. Pak Darto akan menjadi penanggung jawab semua proyek ini. Gajinya 5 kali lipat dari kepala proyek biasa. Karena apa yang beliau tanam 5 tahun lalu, baru bisa kami panen hari ini. Pak Darto menunduk. Saya cuma bantu yang saya bisa, Matt. Aku menepuk bahunya. Dan justru itu yang paling mulia. Beberapa hari setelah acara, banyak warga datang silih berganti ke rumah Pak Darto. Ada yang mengantar kue, ada yang membantu bersih-bersih. Rumahnya yang dulu sepi, kini jadi pusat harapan baru kampung ini. Sementara aku dan keluarga bersiap untuk kembali ke kota. Tugas kami sudah selesai. Di gerbang kampung, warga mengantar kami sampai mobil. Banyak yang memeluk, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf sekali lagi. Rini menoleh ke arahku. Mas yakin mau pergi? Aku mengangguk. Kadang kita harus pergi, supaya orang-orang di belakang kita belajar berdiri sendiri. Raffi dan Selvi melambai dari dalam mobil. Suara-suara pamit mengiringi langkah kami meninggalkan kampung itu. Tempat kami dulu diusir, dihina, dianggap tak lebih dari binatang. Tapi, kini menjadi tempat yang akan hidup dengan nilai baru. Bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali.